Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Mayevni akan kembali menjelaskan mengenai setup database untuk UD Buana 2021. Nah, ini termasuk soal UKK di soal paket 2. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kita klik 2 kali mayopnya. Langsung kita pilih create dan sekarang kita muncul di laman company name. Pada company name ini kita buat namanya UD Buana. Lanjut, setelah itu kita ketik addressnya yaitu Jalan Yosudarso. Nah, ini bisa kita lihat di halaman di identitas awal perusahaan. Selanjutnya adalah kita klik phone number sesuai dengan data. Untuk faxnya tinggal kita copy saja karena sama. Nah, untuk memudahkan kita copy saja. Lalu untuk email addressnya kita buat sesuai dengan data juga. Usahakan teman-teman mengerjakannya dengan teliti. Untuk current financial year, tahun terjadinya transaksi ini bisa kita lihat di neraca saldo atau di bukti transaksi terjadinya di tahun 2021. Last month-nya adalah bulan terakhir yaitu bulan Desember. Untuk conversion month-nya adalah bulan terjadinya transaksi yaitu bulan Desember. Kita lanjut tekan next. Buat teman-teman diperhatikan dengan baik. Setelah itu kita muncul di Bull Your Account List. Di sini ada 3 pilihan seperti pernah yang saya jelaskan sebelumnya. Di 3 pilihan ini yang pertama itu kita menginstal sendiri. Di sini kita pilih nomor 2. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan sesuai dengan tempat file penyimpanan kita, dimana di sini saya simpannya di D, karena di semua file tentang UD Buana saya simpan di D. Untuk merapikannya, kalau bisa di satu folder saja ya teman-teman. Kita pilih command center. Nah, sekarang kita muncul di dalam laman command centernya. Lalu kita mengimpor data. Perlu kita ketahui, ketika kita mengimpor data ini, saya telah dahulu mengerjakan COA atau Chart of Account. Di sini COE-nya yang telah daftar akunnya telah berisi neraca saldo, jadi kita tidak perlu mengerjakan neraca saldo lagi. Kita ubah dalam bentuk TXT. Jika sudah, kita simpan dengan format TXT. Nah, kita yes-kan saja. Kita close. Jika nanti ada petunjuk lagi, kita yes-kan saja. Kita save. Nah, selanjutnya adalah supplier. Nah, supplier juga kita ubah dalam bentuk TXT. Nah, supplier TXT. Jadi suppliernya tinggal kita import ya, kita nggak perlu mengerjakan secara manual untuk menghemat waktu, apalagi untuk pengerjaan UKK. Harus dapat mengefisienkan waktu dengan baik dan benar. Jika ketika meng-close di yes-kan saja. Nah, berikutnya adalah ini masih supplier ya. Berikutnya adalah customer. Nah, customernya sama seperti supplier tadi, kita ubah save as dalam bentuk TXT. Kita save ulang penyimpanannya dalam bentuk TXT. Nah, text type delimited. Tinggal tambah aksen TXT di belakang customer. Kita klik save, oke kan saja, yes kan saja, close. Save, yes kan saja. Setelah itu lanjut kita baru melaksanakan import account. Nah, udah lengkap semua ya dalam bentuk kode TXT. Kita lakukan import account. Langkah pertama adalah kita lakukan file, import data, account information. Nah, di sini kita klik update existing record, continue. Nah, COA chart of account-nya
kita matchkan dulu, tidak match all, tapi kita matchkan nomor sesuai dengan account number, account dengan account name. Nah, balance dengan balance, header dengan header, account tipe dengan account tipe. Jika sudah, kita klik import. Kita pilih import. Nah, di sini kita 0 kesalahan. Nah, alhamdulillah. Lanjut kita adalah melihat account listnya. Di sini kelihatan daftar akun yang telah kita import, di asset juga kelihatan, di liability juga kelihatan. Nah, sekarang kita tinggal setup balance. Kita lihat, kita pastikan angka amount left to be allocated-nya 0, itu tandanya neraca saldo kita balance, neraca saldo kita sesuai dengan yang kita kerjakan, baik itu dalam posisi kontra, atau posisi kontra ini dia letaknya di aktiva, ataupun namun dia mengurangi harta seperti akumulasi. Itu dia. Kalau di penjualan seperti retur. Nah, sekarang kita masuk ke list teks kode. Di sini yang kita tinggalkan hanya 2. Free, GST free dihapus semuanya, tinggalkan GST dan NT. Dihapus semuanya, tinggalkan GST dan NT. Ini sedang menghapus. Tinggal edit, delete teks kode. Nah, dihapus. Buat teman-teman yang sudah lancar mungkin bisa mengerjakan dengan cepat. Nah, yang jelas yang kita tinggalkan hanya GST dan NT saja. Itu perlu dipahami dengan baik, jangan sampai yang lain tertekan pula pilihan list of text account-nya, nanti akan sulit untuk dihapus, tidak bisa dihapus. Yang GST kita ganti dengan PPN. PPN yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai untuk rate-nya sesuai dengan kategori soal yaitu 10%. Nah, linked account for tax collected-nya maka kita pilih PPN outcome, atau biasanya bahasa lainnya tuh VAT outcome. Di sini PPN income. Lalu kita klik OK. Next. Jika sudah kita pahami dengan baik, kita klik OK. Lanjut kita kerjakan NT tidak kena pajak. Nah, di sini Ananda teman-teman isi tidak kena pajak, maka di pilihannya sama dengan GST tadi, hanya saja untuk tidak kena pajak ini rate-nya adalah 0%. Kenapa? Namanya dia tidak kena pajak. Otomatis tidak ada persenan di sana. Nah, kita ganti dengan PPN outcome. Lalu yang berikutnya PPN income. Use account. Jika sudah, kita klik. Berikutnya adalah file, import data untuk car customer. Nah, sekarang kita mengimpor kartu pelanggan tadi yang telah kita buat dalam kode TXT, customer TXT. Nah, tidak perlu di merge all, tapi hanya dicocokkan saja. Kode dengan kode card ID, nama dengan last name, alamat dengan address number 1, telepon dengan phone number 1. Nah, itu saja. Yang lain tidak usah, kita tekan import. Nah, di sini no record skip, berarti berhasil semua ya. Untuk berikutnya adalah supplier, maka sama seperti tadi. Import data supplier. Nah, sama. Kita ambil supplier TXT, kita cocokkan saja. Nah, cocokkan saja. Yang kode dengan card ID, last name dengan nama, kota dengan address, telepon dengan phone number 1. Jika sudah, maka tinggal kita tekan import. Yang lainnya diabaikan saja. No record skip. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kita mengerjakan linked account. Nah, di sini dia untuk undeposit fund kita ganti dengan cash in bank. Kita yes-kan saja. Lanjut adalah kita set up sales. Di atasnya kalau sales penjualan secara kredit, apa dia? Dengan piutang dagang dengan cash in bank. Kredit dengan piutang,
tunai dengan cash in bank. Nah, untuk ketentuannya kita lihat di soal ini. Di sini memang tidak disampaikan bahwa tentang biaya angkut atau dengan deposit, maka tidak perlu kita checklist. Tapi jika mau menceklis dipersilahkan. Cuma dikarenakan ketentuannya tidak ada, maka tidak usah kita checklist. Jika kita memilih I charge free on sales, maka pilihannya kita pilih freight paid. Tapi kita abaikan saja, kita klik OK. Lalu purchase account payable. Kenapa akun payable? Jika terjadi pembelian secara kredit, maka akun yang akan muncul adalah utang, dan tunai, pembelian secara tunai, maka akun yang muncul adalah cash in bank. Next, kita kerjakan adalah berikutnya mengenai tentang saldo awal piutang. Nah, di saldo awal piutang ini kita merujuk tentang kartu pelanggan tadi yang telah kita buat, kita impor tadi. Nah, di sini kita pilih saja yang mana duluan kita kerjakan. Yang pertama adalah digital elect. Kita tekan add cell, enter. COD kita ganti dengan in given of days karena di situ terminnya N/30, maka balance due days-nya kita ganti 30. Nah, invoice kita ganti dengan sesuai petunjuk soal. Boleh dilihat soalnya dengan seksama. Kita ganti dengan memonya, saya menggunakan bahasa Indonesia, saldo awal piutang dagang karena memudahkan. Jadi saya gunakan dengan konten bahasa Indonesia. Date-nya sesuai dengan saldo piutang terakhir di mana, tanggal berapa. Kita lihat di soal ya. Karena di sini angkanya sudah termasuk pajak, maka PPN kita ganti dengan NT. Nah, total including-nya kita lihat juga di soal di harga terakhir yang telah dimasukkan pajak. Jika sudah, maka kita klik record, kita simpan. Kita lanjutkan, yang kedua adalah JBLX. JBLX, maka kita ganti sesuai dengan tadi. COD diganti dengan in a given of days N/30. Invoice-nya sesuai dengan soal. Di sini saya mengganti digital elect, tadi ada kesalahan dalam penulisan faktur. Maka JBLX kita kerjakan dengan seksama. COD kita ganti dengan in given of days. Invoice sesuai dengan nomor invoice yang ada di soal. Tanggal begitu juga. Untuk memo saya gunakan kategori bahasa Indonesia, yaitu saldo awal piutang dagang atau saldo awal piutang juga boleh. Nah, kalau yang di bawahnya itu total including tax, berarti total setelah dimasukkan pajak. Berapa dia? Berarti harga terakhir yang telah dimasukkan pajak, otomatis PPN kita ganti dengan NT. Kita record. Next, kita ganti dengan perusahaan Maju Elex, add supplier. Nah, di sini sama seperti tadi. Dalam mengerjakan kartu persediaan maupun saldo awal piutang, diharapkan kepada teman-teman melaksanakannya dengan kehati-hatian karena itu adalah puncak dasarnya itu dalam pengerjaannya. Jika salah satu penulisan saja, maka akan berakibat fatal. Jadi diusahakan mengerjakan dalam keadaan teliti.
Sekarang kita mengerjakan panen Alex. Nah, add cell, kita enter. Seperti biasa, kenapa kita menggunakan in a given of days? Karena ada termin n/30. Invoice sesuai dengan petunjuk soal. Saldo awal, piutang dagang. Piutang aja juga boleh. Total including tax-nya sesuai dengan harga yang telah dimasukkan dengan PPN. Teks kode kita ganti NT. Congratulations. Berarti kita berhasil dan betul ya dalam pengerjaannya. Nah, next kita kerjakan yang supplier. Kita pilih dulu dari yang pertama. Kita tekan add purchase. Untuk memasukkan angkanya tekan enter. Ya, Sahabat Jaya kita pilih dulu ya. Enter. Untuk COD kita ganti dengan in given of days, sama halnya dengan yang tadi. Kita isi kolom yang sesuai dengan keterangan yang ada. Untuk memo sama seperti yang tadi, saya menggunakan konten bahasa Indonesia. Jadi di sini saya menggunakan saldo awal utang dagang. Nah, itu dia. Untuk total including tax, maka harga setelah masuk pajak. Berarti untuk teks kode menggunakan NT. Kita record. Nah, kita lanjutkan dengan supplier berikutnya. FA Makmur, firma Makmur. Kita ganti termnya in given of days. PO kita ganti sesuai dengan petunjuk soal. Jadi data-data yang ada di soal itulah yang kita kerjakan. Jadi kalau tidak ada jangan diada-adakan, cukup dikosongkan saja. Nah, untuk memonya saya menggunakan konten bahasa Indonesia kembali. Nah, sambil mengisi teman-teman, kita ganti lagi dengan Margonda. Kita ketik add cell, ganti termnya dengan in given of days. PO-nya sudah ada di soal, date-nya sudah ada di soal, jadi tidak ada alasan bagi teman-teman semua jika tidak mengetahuinya atau tidak teliti dalam pengerjaannya. Berarti harus dibaca dengan seksama. Karena memang dalam ilmu akuntansi itu adalah keteraturan itu merupakan hal yang penting. Jadi ketika kita tidak teratur dalam melakukan suatu pekerjaan, maka akan tidak bagus hasilnya. Congratulations, your total outstanding purchase equal, berarti balance ya, sesuai dengan saldo awal utang kita. Nah, next, selanjutnya yang kita kerjakan adalah inventory. Untuk inventory sengaja saya tidak mengimport datanya, tapi dikerjakan secara manual karena hanya 2 item saja. Nah, di sini yang pertama, inventory yang pertama yang saya kerjakan adalah HPP 14, satu HP Pavilion 14. Kita pilih ketiga-tiganya I buy this item, kita ganti dengan COGS. Yang I sell this item kita ganti dengan
I sell, berarti saya jual. Nah, kita ganti dengan sales. Yang terakhir, I inventory this item, berarti kita ganti dengan merchandise inventory. Lanjut ke buying details. Itu standar costnya dengan harga jual, dengan harga yang kita beli. Kita tambahkan dengan PPN. Nah, lanjut ke selling detail. Untuk selling detail ini kita tidak tahu, belum tahu harga jualnya berapa, tergantung dengan transaksinya di tanggal berapa, maka kita belum bisa mengisi angkanya, cuman hanya bisa mengganti teks kodenya saja. Kita kerjakan lagi yang kedua, yaitu DII, yaitu Dell Inspiron 15 ya. Nah, di sini sama, kita checklist, kita pilih ketiga-tiganya. I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Untuk buying detailnya kita isi harga belinya berapa. Tinggal kita isi teks kode Winbook. Pajak ketika mau beli ya kena pajak, biarkan saja. Kita pilih lagi ke selling detail. Nah, di selling detail ini kita nggak tahu harga jualnya berapa, jadi kita tidak bisa mengira-ngira karena tergantung transaksi yang terjadi pada suatu tanggal tersebut. Nah, jika sudah, maka kita pilih OK. Ini boleh dicek kembali ya dengan soal, takutnya nanti teman-teman pada salah dalam memasukkan angka, jadi boleh dicek secara berulang. Karena kalau udah salah satu nanti pusing, ribet ngetahuinya. Selanjutnya adalah kita mengisi jumlah persediaannya atau quantity yang kita kerjakan di inventory, count inventory. Nah, kita isi di sini 20 ya, 20 dengan 16 di bawahnya. 16. Kalau sudah, kita pilih adjust inventory. Nah, di sini kita pilih merchandise inventory. Di sini kita lagi membuat jurnal saldo awal persediaan dagangnya, saldo awal persediaan barang dagang ya, kita buat di sini sekarang. Saya gunakan bahasa Indonesia. Nah, jika sudah, kita pilih record. Nah, jika sudah, kita kembali mengecek apa yang kita kerjakan. Jadi di sini kita ceknya itu dimulai dengan tanggal 1 bulan 11, karena kita ada transaksi di bulan 11, jadi tanggal 1 bulan 11 2021. Baru bisa kita mengetahui jurnalnya. Jadi teman-teman semuanya harus teliti dalam mengerjakannya. Lanjut, kita menghapus daftar akun yang tidak digunakan. Nah, jika nggak digunakan kita hapus saja. Cuman kalau ada AdSense tanda checklist nggak bisa dihapus, yaitu adalah akun mutlak yang bisa dihapus, yang nggak ada centang tapi yang tidak digunakan, seperti yang 0. Kita cek kembali di account opening. Nah, kita hapus ya, dari aset liability kita hapus yang tidak digunakan. Nah, jika sudah kita cek semuanya yang bisa dihapus, maka langkah selanjutnya adalah kita melihat kembali soal tersebut. Nah, di bagian beban juga ada
beban gaji dan upah itu muncul 2 kali, maka hapus salah satunya yang tidak digunakan jika sudah kita lihat di report. Nah, sekarang kita lihat. Untuk report kita ganti tahunnya dan tanggalnya itu di bulan 12. Nah, 2021. Di sini kelihatan neraca saldonya itu sesuai dengan neraca saldo yang di soal. Nah, ini neraca ya, bukan neraca saldo ya. Neraca saldo tapi bukan neraca saldo yang setelah penyesuaian. Nah, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih telah menyimak dengan baik konten saya. Memang menurut sebagian kalian mungkin ada yang tidak penting, tapi yang penting dari konten saya ini adalah konteksnya. Karena kenapa? Siswa diajarkan untuk membuat kreativitas, sementara kreativitas itu diawali dengan keterpaksaan dan kebiasaan. Semoga kita bisa memulainya dengan sekarang dengan baik, karena kalau kita tidak memulai dengan baik, maka dari mana itu akan membuat kita sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.